barang, tapi sampai bikin kursi panas bagi petinggi Garuda Indonesia. Hai. Kebayang nggak sih kalau ada orang yang nyeludupin motor gede dan juga sepeda mewah, tapi dibawa pakai pesawat Garuda? Dan yang lebih gokil, pesawatnya itu bukan sembarang pesawat guys. Pesawatnya itu pesawat baru, diterbangi langsung dari Prancis. Tapi kok isinya malah Harley sama Brompton. Gelap. Dan juga yang diduga itu, yang nyelundupin itu orang dalam, kayak di film-film gitu ya. Ya bener banget, kayak di adegan di film. Kucata kok ya Harley Davidson sama Brompton. Sudah ada banget deh dengarnya. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas kasus penyeludupan Harley Davidson dan juga sepeda Brompton yang sempat viral di tahun 2020. Skandalnya bukan cuma soal barang, tapi sampai bikin kursi panas bagi petinggi Garuda Indonesia. Siap, udah penasaran banget nih buat ngulik kasusnya dari dalam. Bersama aku, Alisa, Dan aku, Ratna. ya. Sebelum itu, mari kita simak berita berikut ini. Kementerian Republik Indonesia menyelenggarakan konversi pers untuk memberikan update terkini mengenai dugaan masuknya komponen Harley Davidson dan juga sepeda Brompton secara ilegal yang dibawa oleh penumpang pesawat Garuda. Update ini akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Dan berikut liputan selengkapnya. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, Bea Cukai telah melakukan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap pesawat Garuda Indonesia yang baru saja datang dari pabrik Airbus di Perancis pada hari Minggu 17 November 2019. Pendaratan pesawat tersebut dilakukan di hanggar PT GMF sesuai permohonan izin yang telah disampaikan dan langsung dilakukan pemeriksaan kepabeanan pada saat pesawat tiba. Pada hasil pemeriksaan kepabeanan tersebut, pada bagian kabin kokpit dan penumpang pesawat tidak ditemukan pelanggaran kepabeanan dan tidak ditemukan barang kargo lain. Namun, pemeriksaan pada lambung pesawat atau tempat bagasi penumpang ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 koli yang keseluruhannya memiliki klaim tag sebagai bagasi penumpang. Pemeriksaan terhadap 18 koli tersebut kemudian ditemukan 15 koli berisi spare part motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai dan 3 koli berisi 2 unit sepeda Brompton kondisi baru beserta aksesoris sepeda. Pemilik koper tidak menyerahkan custom declaration dan juga tidak menyampaikan keterangan lisan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 18 koli kotak tersebut, maka ditemukan 15 koli claim tag atas nama saudara SAW, yaitu berisi motor Harley Davidson bekas dengan kondisi yang terurai. Kemudian 3 koli yang lain sesudah dibuka dengan claim tag atas nama saudara LS, itu berisi 2 sepeda merek Brompton kondisinya baru beserta aksesori dari sepeda tersebut. Dengan demikian, total kerugian negara potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara 532 juta hingga 1,5 miliar. Dengan itu, saya sebagai Kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda, dan mohon doa dari teman-teman wartawan untuk Ibu Sri Mulyani dan Pak Dirjen dan saya terus kuat bekerja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Mulyani Indrawati memberikan instruksi kepada Ditjen Bea dan Cukai untuk terus meneliti lebih lanjut kasus ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi pengawasan maupun dari sisi penindakan. Dan saya Alun dari Kementerian Keuangan pamit undur diri. Jadi gini ceritanya, biar yang belum ngeh jadi ngerti nih. Jadi tahun 2019 itu Garuda Indonesia tuh kedatangan pesawat baru diterbangi langsung dari Toulouse, Prancis. Nah jenisnya itu A330-900 Neo. Nah jadi tuh istilahnya tuh kayak pesawat masih fresh from the oven gitulah. Pas mendarat di Soekarno-Hatta itu, sesuai prosedur kan pasti ada pemeriksaan dari Bea Cukai. Disinilah mulai dramanya. Betul, petugas Bea Cukai curiga dong, masa pesawat baru kok bawa kargo yang di dokumennya tuh ditulisnya suku cadang pesawat, tapi kok bentuknya mencurigakan. Pas dibuka, jeng deng deng,
Isinya bukan baut ataupun onderdil pesawat, tapi satu jenis motor Harley Davidson Chevrolet klasik yang udah diurai-urai biar muat, sama 2 sepeda Brompton yang modelnya high-end banget. Wih, langsung auto heboh tuh. Ini suku cadang, kok malah barang lebih mahal. Dari sinilah mulai keungkap satu nama yang diduga jadi otak di baliknya, yaitu Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu. Namanya itu I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra, atau yang lebih dikenal itu dengan nama Ari Askara. Namanya langsung jadi trending topik di mana-mana. Iya, langsung jadi perbincangan panas di warung kopi dan juga kantor-kantor. Nah, mungkin ada yang mikir, cuma motor sama sepeda Brom biasa, lebih amat hebohnya. Padahal masalahnya tuh bukan cuma soal barangnya, tapi lebih ke proses masuknya yang ilegal itu. Bener banget, barang-barang mewah kayak Harley dan Brompton itu kan punya nilai yang fantastis. Kalau masuk secara legal, harusnya tuh bayar bea masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan, PPH, atau bahkan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, karena ini diselundupkan, negara jadi rugi potensi pajaknya, dan kerugiannya itu nggak main-main. Menurut hitungan bea cukai, waktu itu bisa mencapai ratusan juta rupiah hanya dari satu Harley dan sepeda Brompton itu. Bayangin aja, Harley Chevrolet klasik itu kan barang kolektor, harganya di pasaran tuh bisa 500 miliar lebih kalau kondisinya tuh bagus. Belum lagi Brompton yang edisi spesial, satu bijinya itu bisa 50 juta ke atas. Kalau di total lumayan banget kan kerugian negaranya. Iya, kayaknya konsepnya sekalian pesawat baru datang, bawa oleh-oleh mewah buat diri sendiri dan kolega gitu ya. Tapi caranya salah Ya. Dari kasus ini kita jadi lebih aware lagi ya soal aturan kepabeanan. Ternyata bawa barang dari luar negeri itu nggak sesimpel cuma masukin ke koper doang. Ada regulasi yang mengatur, apalagi kalau barangnya itu tergolong barang mewah. Betul, bea cukai itu jadi garda terdepan yang bertugas mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar dari Indonesia. Mereka punya wewenang buat memeriksa dokumen, fisik barang, sampai memastikan semua pajak dan bea masuk dibayar sesuai dengan ketentuan. Nah, terus juga kalau ada barang yang nggak dilaporkan dengan benar atau bahkan disamarkan kayak kasus suku cadang ini, ya jelas itu udah masuk kategori penyelundupan dan ada konsekuensi pastinya. Dan kasus ini juga jadi tamparan keras buat citra Garuda Indonesia sebagai maskapai plat merah. Skandal ini tuh kayak noda yang susah hilang, apalagi menyangkut integritas pemimpinnya. Imbas dari skandal ini tuh langsung kerasa. Menteri BUMN saat itu, yaitu Pak Erick Thohir, itu langsung bertindak cepat dan tegas. Ari Askara langsung dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Keputusan yang tepat sih menurutku. Ini jadi bukti kalau pemerintah nggak main-main sama masalah korupsi dan penyelundupan, apalagi kalau dilakukan oleh petinggi BUMN. Kasus ini juga bikin mata masyarakat tuh jadi terbuka soal praktik penyelundupan barang mewah. Banyak yang baru sadar kalau barang-barang branded itu punya jalur impor yang resmi dan pastinya ada biaya-biaya yang harus dibayar. Mirisnya lagi, ini kan bukan ulah masyarakat biasa yang mungkin nggak tahu aturan. Ini diduga dilakukan oleh orang yang punya posisi tinggi dan seharusnya jadi contoh yang baik. Makanya pengawasan internal di perusahaan dan penguatan fungsi kepabeanan itu sangat penting banget biar kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi. Nah, intinya dari kasus Harley dan Brompton ini kita tuh jadi belajar bahwa pengawasan bea cukai itu lingkupnya luas banget. Dari barang kecil di tas penumpang sampai kargo pesawat yang isinya tuh motor gede dan sepeda lipat mahal. Dan buat kita sebagai warga negara penting juga buat memahami aturan kalau kita mau beli barang dari luar negeri atau terlibat dalam kegiatan ekspor impor. Jangan sampai karena ketidaktahuan malah jadi masalah hukum. Nah, coba kalau kamu misal jadi petugas bea cukai di bandara, terus nemuin kargo yang pas dibuka itu isinya Harley Chevrolet, dan reaksi pertama kamu bakal gimana? Auto bikin berita utama kayaknya, langsung lapor komandan sambil mikir ini beneran terjadi di dunia nyata. Bener banget, ini sih bukan lagi sinetron, tapi kenyataan pahit yang semoga jadi pelajaran berharga buat kita semua. Ya benar. Oke deh, segitu dulu perbincangan kali ini soal skandal Harley Davidson dan juga Brompton di langit Garuda yang juicy banget. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa buat follow podcast kita biar ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Share juga ke teman-teman kalian biar banyak yang aware sama kasus-kasus bea cukai di Indonesia ini. Sampai jumpa. No, no.
tergolong bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Oke deh. Ini. Satu.